Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fauzia, dari kelas 11 MIPA 1, nomor urut 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah hidup Ulul Azmi. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu pengertian Ulul Azmi. Ulul Azmi dalam bahasa Arab yaitu Ulul Al-Azmi, yang berarti sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan yang memiliki atau mempunyai ketabahan yang luar biasa. Mereka memiliki sifat Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan yang sangat mengagumkan dan kesabarannya tidak terbatas. Gelar Ulul Azmi juga terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35 dan Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 13. Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 Nabi Adam dan sekaligus Nabi yang menempati urutan ketiga dalam daftar 25 Nabi dan Rasul. Nabi Nuh terkenal sebagai seorang yang mampu membuat kapal besar yang digunakan untuk menyelamatkan kaumnya yang beriman serta hewan-hewan dari banjir dahsyat yang kemudian membinasakan orang-orang kafir, termasuk putranya yang durhaka. Keteguhan Nabi Nuh karena beliau sudah menghabiskan waktu untuk berdakwah hampir 1000 tahun, tetapi hanya sedikit yang mengikutinya. Sepeninggalan Nabi Idris sebelum Nabi Nuh, perilaku masyarakat semakin menyimpang termasuk mereka yang ketika menyembah patung berhala. Selain itu, kaum Nabi Nuh terkenal zalim dan sewenang-wenang terhadap apa yang saja dibuat. Nabi Nuh adalah putra Lamik bin Matta Syalim bin Idris. Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh termasuk mencapai 950 tahun dalam Al-Quran Surah Al-Anbut ayat 14. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah yang patut diteladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika beliau berani menentang segala bentuk kemusyrikan, tak terkecuali perilaku ayahnya sebagai seorang pembuat patung berhala. Nabi Ibrahim yang bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah akhirnya menghancurkan patung-patung berhala tersebut, yang akhirnya membuat Raja Namrud marah. Raja Namrud saat itu memimpin, akhirnya memerintahkan para bawahannya agar membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim dapat selamat dari kobaran api tanpa luka sedikit pun. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, sebanyak 136 kali. Beliau adalah keturunan Yaqubi Ishak dan mendapatkan gelar Ulul Azmi tersebut karena kesabarannya yang tinggi dapat menghadapi Fir'aun Bani Israel yang membangkang. Mukjizat yang paling terkenal dari Nabi Musa alaihissalam adalah ketika beliau dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Beliau harus menghadapi Raja Fir'aun yang kejam dan mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Sudah sejak lahir, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan ancaman pembunuhan dari sang raja. Hal tersebut dilakukan Raja Fir'aun karena dalam mimpinya akan ada seorang anak laki-laki yang kelak akan mengancam kekuasaannya dan kekuasaan rasa
Tidak lain anak tersebut adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Yang terkenal dari Nabi Isa alaihissalam adalah kisah yang bisa hidupkan burung-burung yang ia bentuk dari tanah liat. Tak hanya itu, Nabi Isa juga menyembuhkan penyakit parah sekalipun. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang buta yang sudah menderita sejak lahir. Nabi Isa adalah putra Siti Maryam yang mengandung tanpa suami atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ujian yang dialami Nabi Isa bahkan sudah dirasakan sejak masih dalam kandungan. Yang kelima, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau Amul Fil. Sejak kecil, Nabi Muhammad telah dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan maksiat, dan terbebas dari dosa. Berbagai siksaan dari kaum kafir sudah beliau terima. Sering mengancam nyawanya, tetapi ketabahan dan keteguhan hatinya tersebut yang wajib kita teladani. Mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Quran. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mampu membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekah, dan terbukti hari ini berdasarkan berbagai penelitian. Wallahu alam. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.